Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Ines. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang angkat tangannya, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Boleh dipersiapkan buku bahasa Indonesianya. Jika sudah dipersiapkan, mari kita simak pembahasannya bersama-sama ya. Baik teman-teman, pekan kemarin kita sudah membahas tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Kali ini kita sudah masuk di subbab baru tentang menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Mari kita ulas kembali pengertian teks puisi. Puisi adalah karya sastra, hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh dengan makna. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan juga makna yang hendak disampaikan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah unsur pembangun teks puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur fisik puisi dan kedua unsur batin puisi. Mari kita bahas bersama-sama mengenai unsur fisik puisi. Kalian bisa lihat di halaman 73. Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi terdiri dari beberapa macam, yaitu pertama, ada perwajahan puisi atau bisa disebut juga dengan tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Lalu yang kedua adalah diksi, yaitu pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-katanya tetapi dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat dan sebaik mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi ini erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan katanya. Ketiga, ada imaji atau yang bisa disebut juga dengan citraan, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair dalam puisinya. 4 adalah kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Unsur fisik puisi yang kelima yaitu adalah majas, atau bisa disebut juga dengan bahasa figuratif atau gaya bahasa, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Adapun macam-macam majas yang biasa digunakan adalah metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, dan lain-lain. Lalu, unsur fisik puisi yang terakhir adalah rima, yaitu persamaan bunyi pada puisi.
baik di awal, di tengah, dan di akhir puisi. Selanjutnya yaitu unsur batin puisi. Adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, ada tema atau makna. Adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah, atau mengarang sajak dan sebagainya. Media puisi adalah bahasa, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap katanya, barisnya, baitnya, maupun makna keseluruhannya. Lalu yang kedua ada rasa, bisa disebut juga dengan feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar pendidikannya, agama, jenis kelamin, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan fisiologis, dan pengetahuannya. Lalu yang ketiga ada nada atau tone, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Jadi tema, rasa, nada itu saling berkaitan dalam puisi. Unsur batin puisi yang terakhir adalah amanat, yaitu gagasan yang mendasari karya sastra atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya atau pendengarnya. Dalam puisi terdapat rima, makna denotasi, dan makna konotasi. Kali ini kita akan membahas kedua makna tersebut. Makna denotasi adalah sebuah makna yang sebenarnya dari kata tersebut dan mempunyai arti atau makna yang sama dalam kamus, atau dapat disebut juga dengan makna leksikal. Sedangkan makna konotasi adalah sebaliknya, yaitu makna yang tidak sebenarnya dari suatu kata atau tidak didasarkan atas kondisi kebenaran dan merupakan makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa dan bersifat subjektif sesuai penggunanya. Mari bersama-sama kita lihat tabel berikut. Di sini ada contoh makna denotasi dan makna konotasi. Katanya adalah wajah. Makna denotasi berarti muka. Kalimatnya, wajahnya tampak berseri. Sedangkan makna konotasi, kata wajah bermakna gambaran umum yang tampak atau yang terlihat. Contoh kalimatnya, Jakarta adalah wajah Indonesia. Dari contoh tersebut sudah sangat jelas bahwa makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya. Bisa dimengerti teman-teman? Contoh yang kedua adalah kata tenggelam. Makna denotasinya adalah karam. Contoh kalimatnya, kapal laut tenggelam setelah dihantam ombak setinggi 5 meter. Sedangkan makna konotasinya, tenggelam itu adalah bangkrut atau hilang. Contoh kalimatnya, usaha kecilnya tenggelam akibat krisis ekonomi. Lalu contoh yang ketiga, kata yang digunakan adalah kacamata. Makna denotasinya, kacamata adalah lensa tipis untuk mata. Lalu kalimatnya, kakek membaca koran menggunakan kacamata. Sedangkan makna konotasinya, kacamata adalah sudut pandang. Lalu kalimatnya adalah, aku selalu salah menurut kacamatanya. Jadi teman-teman bisa disimpulkan ya bahwa makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, betul. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya, padahal menggunakan kata yang sama.
Baik, materi kita yang selanjutnya yaitu menyusun teks puisi. Yang pertama, tentukan tema. Temanya bebas, boleh tentang kehidupan, tentang persahabatan, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, tentukan rima yang akan digunakan di tengah, di awal, atau di akhir. Lalu yang ketiga, tentukan diksi atau kata-kata yang menarik untuk membentuk sebuah teks puisi. Lalu yang keempat, gunakan majas. Mengapa dalam puisi harus menggunakan majas? Karena dengan menggunakan majas atau bahasa kias dapat menghidupkan atau meningkatkan efek yang kaya akan makna sehingga membuat pembaca lebih tertarik. Lalu yang kelima, tentukan suasana yang akan terjadi. Suasananya itu misalnya menegangkan atau menyedihkan bahkan menyenangkan. 6. Tentukan citraan yang akan digunakan atau imaji yang digunakan sehingga seolah-olah pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar bahkan merasakan seperti apa yang dialami oleh penulisnya. Lalu yang terakhir, tentukan pesan yang ingin disampaikan untuk pembaca melalui puisi yang kita buat. Bisa dimengerti teman-teman tentang menyusun teks puisi? Alhamdulillah jika teman-teman paham. Semoga nanti jika Ustazah minta untuk membuat puisi, kalian sudah bisa membuatnya. Nah teman-teman, materi kita yang terakhir yaitu tentang unsur pembacaan teks puisi. Berikut adalah teknik-tekniknya. Yang pertama, pelafalan atau pengucapan. Harus sesuai dengan jiwa dan tema puisinya. Artikulasinya harus jelas dan dapat didengar jelas oleh pendengarnya. Kedua adalah hal yang sangat penting, yaitu intonasi. Intonasi berkaitan dengan penyajian irama puisi. Intonasi berkaitan dengan keras lemah lembutnya bunyi, tinggi rendahnya suara, dan cepat lambatnya pengucapan. Intonasi harus disesuaikan dengan isi puisinya. Lalu yang ketiga, mimik atau ekspresi merupakan wujud penghayatan puisi yang dibaca. Mimik atau ekspresi wajah juga didukung oleh gerak-gerak anggota tubuh. Gerak tersebut harus sesuai dengan isi puisi. Mimik atau ekspresi yang tidak sesuai dengan puisi membuat pembacaan puisi tidak mencapai penghayatan yang baik. Misalnya, puisi yang bertema gembira hendaknya dibaca dengan wajah yang gembira, tidak dengan wajah yang sedih. Lalu, unsur pembacaan puisi yang keempat adalah volume suara. Hendaknya disesuaikan dengan kondisi, baik luasnya ruangan, banyaknya pendengar maupun ketersediaan pengeras suara. Jika ruangan yang sempit dan pendengarnya juga hanya sedikit, maka suaranya tidak perlu terlalu keras. Terakhir, kelancaran dan kecepatan dalam pembacaan puisi. Kelancaran pembacaan puisi akan memudahkan pendengar menangkap makna puisi. Selain itu, kecepatan dalam pembacaan juga harus diperhatikan. Jangan terlalu cepat karena akan sulit dipahami pendengar, tetapi juga jangan terlalu lambat karena akan membosankan pendengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.